Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menulis buku khutbah. Salah satunya adalah 3 poin dalam khutbah setahun. Sudah beberapa kali cetak ulang tapi sudah habis, sehingga saya mencetak ulang lagi dengan cover yang berbeda, yaitu 3 poin dalam khutbah setahun. Isinya semua 3 poin, sehingga khutbah itu bisa disampaikan dengan ringan, mudah dipahami, dan bisa terukur juga waktunya. Karena khutbah itu singkat, maka kalau 3 poin, 1 poin dibahas 5 menit, maka khutbah itu cukup 15 menit. Muqaddimah, penutup, doa itu bisa 5 menit, sehingga maksimal 20 menit misalnya begitu. Nah, salah satu isi khutbah ini adalah misalnya 3 bentuk manfaat. Kita tahu orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dari sekian banyak bentuk manfaat yang harus kita tunjukkan, di buku ini disebutkan ada 3 bentuk manfaat. Yang pertama adalah manfaat tenaga. Semua kita punya tenaga, maka kita harus bermanfaat dengan tenaga kita. Dulu ada wanita di zaman Nabi, warna kulitnya hitam, asal dari Afrika. Dia meninggal di malam hari, jenazahnya langsung diurus. Nabi enggak dikasih tahu kalau dia meninggal. Maka Nabi agak marah dan Nabi minta ditunjukkan di mana kuburannya. Lalu Rasulullah sholat di atas kuburannya, yakni sholat gaib. Kenapa? Karena wanita ini di mata Nabi, dia telah memberi manfaat yang besar. Apa? Dengan tenaganya dia suka membersihkan masjid. Nah, sekarang tenaga kita harus bermanfaat untuk membersihkan rumah misalnya. Rumah kita jadi bersih, membersihkan masjid, dan seterusnya, membantu orang lain dengan tenaga kita. Itu satu, manfaat dengan tenaga. Dulu Rasulullah bekerja bakti dengan para sahabat membangun masjid, itu juga namanya manfaat dengan tenaga. Nah, yang kedua adalah manfaat dengan ilmu dan pengalaman. Semua kita punya ilmu, semua kita punya pengalaman. Apalagi orang yang dari segi usia sudah semakin tua, tentu banyak pengalaman hidupnya. Orang bilang jauh berjalan banyak yang dilihat, lama hidup banyak yang dirasa. Itu pengalaman luar biasa, penting. Mungkin pernah jadi pedagang yang sukses, nah, itu ceritakan pengalaman itu. Mungkin pernah pergi kemana, bertugas di mana, itu semua adalah pengalaman yang berharga untuk generasi muda khususnya. Apalagi yang punya ilmu. Ilmu jangan disimpan. Apalagi punya gelar kesarjanaan yang banyak. Di depan namanya ada gelar kesarjanaan, di belakang namanya ada gelar kesarjanaan. Orang-orang yang punya gelar kesarjanaan mestinya punya kapasitas keilmuan. Tapi kadang orang tidak merasakan keilmuannya itu. Kenapa? Ilmu tidak diajarkan, ilmu disimpan saja. Nah, sekarang ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada WA, dan seterusnya. Itu semua bisa kita gunakan untuk mencurahkan ilmu. Ilmu, pengalaman, itu harus diajarkan, diberikan kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah manfaat dengan harta yang kita miliki. Harta sedikit harus bermanfaat, apalagi banyak.
Harta itu bukan cuma uang. Ya, kalau kita punya uang meskipun sedikit, bagaimana ada orang lain yang merasakannya. Kita beli air atau kita punya air, kita beli air lah. Kita beli air 2 gelas. 2 gelas plastik, satu buat kita, satu buat orang itu. Itu namanya meskipun cuma Rp1.000, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Kita punya kendaraan, meskipun mobil cuma satu, tapi keluarga menikmati, tetangga boleh, teman bisa merasakannya. Itu namanya manfaat dari harta yang kita miliki. Rumah jangan selalu ditutup, tapi terbuka bagi orang lain. Mungkin di rumah bisa tempat kumpul, tempat belajar yang bisa dimanfaatkan. Itu namanya manfaat harta. Jadi harta meskipun sedikit, manfaatnya harus banyak kalau orang mau berderma, kalau orang mau bersyukur. Tapi orang yang pelit, hartanya banyak, hanya sedikit orang yang merasakan manfaatnya. Bahkan kadang-kadang untuk diri sendiri saja dia pelit. Makan, yang penting nasi, kecap, kerupuk, yang penting kenyang. Itu pelit namanya. Kenapa? Dia bisa beli ikan, dia bisa beli daging, dia bisa beli sayur, dia bisa beli buah. Kenapa tidak? Jadi manfaat dengan harta. Nah, inilah diantara contoh dari isi buku ini. Semuanya 3 poin dibahas. Isinya ada 54 materi khutbah, termasuk khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum